Jadi saya percaya diri bahwa baju kita nggak kalah dengan baju-baju dari negara lain. Mempersembahkan Mix and Match Tenun Garut. Dengan perpaduan berbagai jenis kain seperti satin dan file, pada tenun Garut semakin memperlihatkan sebuah karya unik yang dikemas secara modern. Dengan harapan kedepannya, kain Indonesia akan terus mengikuti modernisasi fashion tanah air. Dan hadirin itu dia Adelina. Di tangan Adelina, tenun Garut yang semula kurang populer, kini semakin dikenal karena diaplikasikan menjadi busana santai untuk dikenakan di beragam suasana. Beberapa karya Adelina diperagakan di acara hari ulang tahun ketiga Pelangi Wastra Indonesia yang bertajuk Heritage of Indonesia pada Senin, 24 Januari 2022. Selain menggunakan tenun Garut, pelestari wastra Indonesia ini juga sering menggunakan batik dan jenis tenun yang lain. Desainer pemilik nama lengkap Adelina Willy Suryani ini sudah cukup asam garam menekuni profesinya. Halo, saya Adelina, fashion designer dari komunitas Wastra Indonesia, dan saya salah satu member dari Indonesian Fashion Chamber atau AFC dari chapter Jakarta. Pada kesempatan sore ini kami merayakan event hari jadi dari Pelangi Wastra yang ketiga. Kami mengadakan show kecil di Goodrich Hotel, dan saya membawakan koleksi tenun Garut dengan konsep modern, simple, elegan seperti yang saya pakai sekarang. Dan itu menjadi ciri khas saya. Tenun Garut itu prosesnya manual, dengan tangan dan menggunakan benang sutra, dan proses pembuatan tenun Garut itu cukup lama, sekitar 20 sampai 1 bulan untuk menjadi satu lembar kain yang 2,5 meter. Dan proses pewarnaannya juga sekarang beragam ya, jadi dengan pewarnaan alam, dengan pewarnaan kimia, tapi dengan konsep motif yang beraneka ragam. Sebenarnya tenun ini udah dari tahun 2010 yang saya tahu ya, yang saya kenal tenun Garut. Dulu itu orang memakai ini di acara tertentu, di acara yang memang resmi banget, karena harganya cukup mahal ya. Selembar itu 800.000 sampai 1,8 juta. Karena semakin banyak kandungan benang sutranya akan semakin mahal, dan semakin sulit motif yang dikerjakan akan semakin mahal. Dan kemudian karena mungkin agak bukan kurang terjangkau ya, hanya orang tertentu yang bisa membeli, saya mencoba mengaplikasikan
Misal dengan selembar kain itu saya potong menjadi 3, tentu saya bisa jual dengan harga yang lebih murah. Beda dengan kita menjual dengan selembar tenun, itu akan lebih mahal untuk sebuah baju. Saya suka motif unik ya, ini kan ada benang-benang bulu-bulu yang prosesnya memang unik ya. Jadi tidak rata, enggak. Jadi ada coraknya. Jadi dibikin motif wajik, dibikin motif horizontal, dibikin banyak variasi tenun garut. Kebetulan untuk Pelangi Wasra saya ini kedua kalinya saya merepresentasikan tenun Garut. Tapi kebanyakan saya batik, tenun yang lain-lain saya juga bisa mengaplikasikan. Kemudian juga untuk pakaian muslimnya saya juga menggunakan tekstil yang lain. Adelina cukup prihatin dengan semakin berkurangnya perajin tenun Garut. Hampir separuhnya beralih profesi akibat dampak dari pandemi COVID-19. Yang saya dengar efek dari COVID ini banyak berkurang. Mereka hampir 50%-nya beralih ke pekerjaan lain karena kan memang seperti mati suri ya, orang-orang pameran berhenti, orang-orang juga berhenti berkegiatan, jadi itu kena imbasnya penenun dari Garut. Selain menjadi member di Pelangi Wastra Indonesia, Adelina juga anggota Indonesian Fashion Chamber, Chapter Jakarta. Pada Sabtu, 29 Januari 2022 nanti, bersama para anggota Indonesian Fashion Chamber, Adelina akan menampilkan 5 karyanya di Surabaya. Untuk fashion kecil dulu cukup sering, tapi untuk event internasional pertama kali dengan PWI yang kita show di Den Haag itu sukses ya. Alhamdulillah baju saya semua dibeli di sana. Kebetulan saya bawa shawl tenun Garut dan itu waktu itu musimnya winter ya, musim dingin. Jadi ini cocok dengan suasana cuaca di sana. Kemudian saya ikut Indonesian Modest Fashion Week tahun 2019, pernah ikut juga Ramadan Runway di kota Casablanca. Ya banyak sosok kecil lainnya, lupa. IFC itu Indonesian Fashion Chamber, ketuanya Bapak Ali Karisma, desainer senior ya Indonesia. Jadi memang di Indonesia ada beberapa asosiasi perancang fashion designer. Nah IFC salah satu yang terbesar. Membernya kurang lebih ada 300-an seluruh Indonesia. Untuk di Jakarta ada 37 desainer. Saya salah satunya, dan kemudian Indonesia Fashion Chamber juga itu multi designer ya, jadi tidak hanya muslim, jadi ada yang modern, casual, semua ada di situ. Untuk IFC ini kebetulan saya baru bergabung dan baru inaugurasi istilahnya. Saya itu prosesnya juga cukup lama. Nanti kita di Surabaya akan show dengan 5 koleksi baru semua. Itu saya membawa temanya itu gotik ya, jadi saya memakai bludru, material bludru, tapi saya nggak pakai tenun Garut di situ. Iya. Kemudian ada event lagi, Jakarta Fashion Trend, tanggal 9 Februari nanti di Suwarna Building. Itu juga penyelenggaranya dari Indonesian Fashion Chamber. Sekarang udah bersemangat lagi ya Mas. Kemarin kan kita 2 tahun seolah-olah tidur ya, tiarap karena bingung mau ngapain juga. Nah kemudian di 2022 ini sebagai awal yang baik dengan fashion show ini. Dan kemudian ya tadi schedule saya cukup padat ya, karena nanti Jumat saya harus ke Surabaya. Kemudian nanti minggu depan awal Februari juga saya ada event lagi yang tadi saya ceritakan. Saya ada counter di Central Department Store di Grand Indonesia saat ini, dan kemudian karena efek dari COVID juga sekarang sementara di rumah. Jadi mungkin berinteraksi lewat Instagram Saza by Adelina, dan kita juga ada website. Jadi barangkali mungkin customer saya bisa berinteraksi di situ. Sama di Start Department Store untuk koleksi yang second line-nya. Jadi saya percaya diri bahwa baju kita nggak kalah dengan baju-baju dari negara lain. Jadi ya cukup bisa mengikuti selera orang di luar sana. Gitu.